Saya kira para petani di Karimun tidak perlu khawatir, karena ini bukan hanya masalah Karimun, banyak temennya. Se-Indonesia. Indonesia. Iya. Lebih banyak kurangnya ketimbang lebihnya. Jadi ketidakmampuan daerah dengan anggaran terbatas, kemudian ketersediaan pupuk subsidi yang disiapkan oleh pemerintah juga terbatas. Begitu mulai munculnya durian Musangking di Malaysia, kita mulai mengimpor, dan hari ini berkembang di sini. Dan durian Musangking yang ada di sini adalah durian Musangking yang hasil perkawinan dari bibit yang dibawa Malaysia disatukan dengan bibit kita di sini, dikawinkan, dan jadilah Musangking kita di sini yang tidak kalah citra rasanya dengan Malaysia. Selamat siang Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Musafiq, pemimpin redaksi Tribun Batam di acara Tripod. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Bapak Aun Rafiq, Bupati Karimun. Kita akan ngobrol banyak tentang Kabupaten Karimun, satu di antara kabupaten di Kepulauan Riau. Assalamualaikum Pak Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Karimun yang ke-22. 23, maaf, 23 karena berdirinya pada tahun 1999 dan tahun ini 2022, berarti usia Kabupaten Karimun sudah ke-23. Pak Rafiq, langsung saja. Pak Rafiq ini kan saat Kabupaten Karimun resmi menjadi kabupaten setelah pemekaran pada tahun 1999, tak lama kemudian masuk ke kabupaten, menjadi staf bupati kalau nggak salah. Setelah itu menjabat di sejumlah jabatan di Pemkab Karimun, dan sudah menjadi wakil bupati dan bupati 20 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung 20 dibagi 23 itu 90% karir Pak Rafiq ini sama dengan usia Kabupaten Karimun. Mungkin bisa diceritakan Pak, sebelum menjadi kabupaten dan setelah menjadi kabupaten, apa yang paling mencolok berubah di Karimun ini? Terima kasih Mas Safiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah bahwa sejak tahun 2000 saya berada di Kabupaten Karimun, dan sebelum tahun 2000, tahun 99 saya berada di Kota Batam pada saat saya menyelesaikan pendidikan S1 di USU, dan saya ditempatkan di Kota Batam di Kecamatan Batam Barat. Batam Barat. Selama setahun saya tugas di sana, dan alhamdulillah beberapa jabatan yang pernah saya laksanakan sebagai lurah, pelaksana tugas lurah di Tiban Kampung, kemudian lurah di Bulan Bintang, kemudian juga pernah di Tanjung Riau karena lurahnya berhalangan. Iya. Kemudian saya masuk ke Karimun sebagai staf biasa tahun 2000. Kemudian saya ditunjuk sebagai kepala perwakilan kecamatan Kapercam di Tanjung Berian, tepatnya di Urung, selama setahun setengah. Kemudian 6 bulan kemudian setahun setengah kemudian saya dilantik sebagai camat definitif. Jadi 2 tahun di sana. Kemudian masuk lagi ke Kundur 2 tahun. Kundur itu di Kecamatan Kundurnya. Kecamatan Kundur ya. Kecamatan Kundur tempat kelahiran saya. Pulau Kundur kelahiran saya, tapi Kundurnya itulah kelahiran saya di sana. Selama 2 tahun setengah, dan kemudian saya naik ke kantor bupati jadi kabak umum 6 bulan. Kemudian saya diajak menjadi calon wakil bupati 2006 bersama dengan Bapak Haji Nurdin Basiru. Alhamdulillah
Ya, pada saat itu 2005 mulai proses, 2006 kami terpilih dilantik, sampailah dengan 2011 sampai 2016. Kemudian saya lanjutkan sendiri dari 2016 sampai 2021. 2021 mengikuti yang periode kedua sampai dengan 2024. Benar sampai 2026, tapi karena masa jabatan periode keduanya 3 atau 8 bulan, akhirnya berakhir pada bulan Desember. Melihat dari perjalanan yang sudah saya sampaikan tadi secara singkat, ya alhamdulillah memang telah terjadi banyak perubahan-perubahan sejak awal dimekarkan menjadi kabupaten. Di masa Pak almarhum Haji Muhammad Sani mulai merintis di sebuah kecamatan dari Kabupaten Karimun, beliau banyak membangun, meletakkan dasar-dasar pembangunan, termasuk beliau meletakkan 4 azam pembangunan Kabupaten Karimun. Azam itu apa? Azam tekad. Oh, tekad ya, tekad. Menjadikan Kabupaten Karimun sebagai daerah pengembangan iman dan takwa, kemudian penempatan sebagai meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemudian peningkatan ekonomi kerakyatan, dan kemudian peningkatan seni dan budaya. Yang itulah yang menjadi titik tolak pijakan fondasi kita untuk membangun Kabupaten Karimun pada masa-masa selanjutnya. Di masa Pak Sani saya hanya pada saat itu sebagai camat. Jadi beliau membangun kantor bupati, membangun rumah sakit, kemudian membangun komplek perkantoran, kemudian membangun badan perkasa, dan terakhir membangun rumah dinas seperti yang saya tempati hari ini. Dan pada saat itu memang kondisi APBD kita masih berkisar antara 400 sampai 900 miliar. 400 miliar satu tahun. 400 miliar. Namun pada saat itu ada kegiatan penambangan pasir laut. Ya. Selama lebih kurang 2 sampai 3 tahun dari hasil pasir laut itu sudah dapat membangun rumah sakit, membangun kantor bupati, kemudian membangun gor dan sebagainya dari sumber pendapatan hasil di daerah kita. Setelah masa Pak Sani membangun kawasan ini, kemudian dilanjutkan oleh Pak Nurdin Basurun, dan pada saat itu saya sebagai wakil. Ya. Kita dapat melihat adanya coastal area, ya, kemudian adanya pembangunan yang lainnya pada masa itu, dan kita juga mulai merintis untuk peningkatan PAD dan lain sebagainya. Di masa awal pembentukan Kabupaten Karimun itu yang paling terasa adalah angka kemiskinan kita. Saat itu kira-kira berapa? 13%. 13%. Itu 2000 mulai dari awal 99. saya Itu di tahun 2006 2000 sampai 2006 itu ya. angka kemiskinan masih berkisar 13%. ke atas. Di masa 2006 sampai dengan hari ini, di masa saya ini sudah jadi penurunan hampir separuh. Tinggal 6,8. Di masa pandemi alhamdulillah tidak terjadi peningkatan, hanya 0,2% saja. Itu pun akibat kembalinya saudara-saudari kita di migrasi. Oh ya. Teman kita yang hampir 6.000 bekerja di luar, khususnya Malaysia, kembali kita ke sini, dan juga terjadinya aktivitas kegiatan-kegiatan seperti di pelabuhan, taksi, ojek, oplet, rumah makan, restoran, hotel. Tapi kalau kawasan industri alhamdulillah tidak terdampak. Tapi di sektor pariwisata yang sangat terdampak dan sektor jasa yang sangat terdampak. Kita melihat bahwa awal pembangunan Kabupaten Karimun itu dengan kondisi kecamatan pada saat itu memang perlu kerja keras. Di masa pemerintahan awal, dengan masa pemerintahan Pak Nurdin sebagai bupati, saya sebagai wakil, sampai dengan masa hari ini. Bagaimana kita mencoba melakukan pembangunan pemerataan pembangunan dengan regulasi yang sudah berubah. Tapi alhamdulillah hari ini sudah terjadi perubahan-perubahan, peningkatan dan pemerataan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Namun saya yakin masyarakat memang namanya kepuasan relatif. Iya, betul. Pasti ada yang merasa kurang, tapi kita sudah berbuat. Namanya manusia, Pak. Namanya manusia. Ya. Tapi dapat saya katakan, pertama angka kemiskinan terjadi penurunan. Iya. Kemudian ini pembangunan manusia, walaupun memang tidak terlalu drastis kenaikannya, tapi setiap tahun pasti ada kenaikan. Iya. Kemudian PDRB kita juga meningkat, sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan belanja daerah. Diukur dari PDRB kita, pasti diukur dengan berapa besar PAD dan APBD kita. Kemudian kita lihat juga
pemerataan pembangunan yang dilakukan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, dan juga bidang SDM dan ketenagakerjaan. Saya rasa memang kalau saya amati terjadi peningkatan walaupun memang tidak signifikan sebagaimana mungkin ada beberapa kota akibat pandemi COVID-19 itu sangat terasa sekali. Dan saya bisa menyebut bahwa angka-angka perkembangan tadi, mulai dari kemiskinan yang turun, standar rasio Gini yang semakin sempit, indeks pembangunan manusia yang meningkat, ini tadi sudah di depan saya sebut bahwa ada peran 90% tangan Pak Raufik. Karena 20 tahun dibagi 23 tahun, Pak Raufik berada di pucuk pimpinan. Tentu saat itu susah Pak ya, karena APBD-nya juga cuman berapa tadi, 400 juta, miliar. Sekarang sudah 1 triliun lebih mungkin, 1,3 triliun. Di awal-awal yang paling susah Pak, ketika membangun Karimun, di awal-awal dulu. Yang pertama adalah untuk meratakan pembangunan. Di awal-awal itu karena kita harus membangun ikon Karimun dulu. Makanya di masa pemerintahan saya dengan Pak Nurdin lebih menekankan untuk membangun pusat pemerintahan di Tanjung Balai Karimun. Sehingga pada itu bangunlah Coastal Area. Karena konsentrasinya di pulau besar, maka di pulau kecil-kecil bukan terlupakan, tapi tunggu dulu kira-kira gitu. Sehingga gantian, karena keterbatasan duit kan. Iya, betul. Kalau duitnya triliunan kira-kira semua langsung dibangun kira-kira. Jadi itu terus siasatnya apa untuk meredam, memahamkan tepatnya ya, memahamkan semua orang di Karimun agar paham ini waktunya masih di pulau besar loh, nanti giliran kiatnya Pak. Ini kan butuh leadership luar biasa, dan satu di antara selain Pak Sani tentu ada peran Pak Raufik waktu itu. Yang perlu kita pahami kepada masyarakat, dengan pembangunan ikon Karimun itu terjadilah investasi di Karimun. Salah satunya masuknya perusahaan oil tanking, kemudian masuknya perusahaan Sepper. Buah hasil kerja kita tahun 2008 itu dengan munculnya ikon tentang Karimun tercium sampai keluar. Kita lakukan promosi daerah, sehingga pada saat itu masuknya oil tanking, masuknya Sepper, masuknya KMS, masuknya MOS dan beberapa perusahaan-perusahaan, dan ditetapkan Karimun sebagai kawasan MTZ. Ya, kawasan MTZ ini yang menjadikan kawasan industri ini menyerap tenaga kerja besar, tapi menimbulkan multiplier effect yang tidak kecil. Nah, sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat pada saat kita sudah terkonsentrasi membangun perkotaan, mulai timbulnya industri, PAD kita mulai meningkat, baru kita melakukan pemerataan pembangunan ke pulau-pulau. Itu dilakukan pada masa saya, melanjutkan apa yang sudah kami lakukan di masa Pak Nurdin dan saya sebagai wakilnya, dan saya melakukan konsep pembangunan adalah pemerataan pembangunan infrastruktur. Ditambah lagi dengan regulasi bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan 10% dari transfer dana pusat untuk desa. Iya, betul. Kan? Ya. Nah, 10% itu kalau kita hitung 500 saja, 500 miliar, berarti sudah ada 50 miliar yang diberikan kepada 42 desa. Saat ini kita dapat melihat bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di desa sangat luar biasa. Masa saya sekarang masuk 7 tahun dan tahun ke-8. Artinya kalau rata-rata 1 tahun 500 miliar, 50 miliar, berarti sudah hampir 350 sampai 400 miliar uang itu terserap ke desa ini. Dan kita lihat desa hari ini agak sedikit mereka bisa berbuat, kepala-kepala desa bisa nyaman, apa yang disukai masyarakat bisa terakomodir seperti jalan, parit, jembatan, tambatan perahu, posyandu, dan lain sebagainya. Bahkan saat pandemi bisa menjadi katalisator di kegiatan-kegiatan padat karya. Betul, mereka juga dapat menangani tentang COVID ini. Betul. Dana ADD yang kita siapkan itu mereka bisa gunakan. Sehingga hari ini kalau orang bilang dulu pembangunan di masa saya sebagai wakil bupati itu nampak yang besarnya di pusat. Karena
terkonsentrasi. Heeh. Karena hampir 300 miliar untuk membangun kawasan coastal area. Iya, iya. Yaitu tahap pertama itu lebih kurang 170 miliar, tahap kedua itu 130 miliar. Jadilah kawasan coastal area itu yang Pantai Putri Kemuning dan sebagainya selama 2 periode itu hampir 300 miliar. Tapi hari ini 300 miliar sebenarnya kita bangun coastal itu berada di desa. Bagaimana sekarang jalan-jalan di desa? Kalau satu desa bisa membangun jalan desanya sekitar 8 kilo atau 5 kilo, berarti sudah ada 200 kilo kali 40 desa. Iya. Berarti untuk jalan saja, belum lagi paretnya. Satu desa mungkin katakanlah bisa 2 kilo, berarti ada 40 kilo paret. Satu desa membangun 2 jembatan, tambatan perahu kali 42 desa. Jadi sekarang ini hampir 400 miliar itu berada di desa dan pemerintah pembangun sangat dapat dirasakan oleh masyarakat di desa. Berarti kesabaran warga Karimun saat itu di tahap awal karena pemerintah Kabupaten Karimun konsentrasi di pusat kabupaten, kemudian bisa dirasakan manfaatnya di 7-10 tahun belakangan lah kira-kira. Baik Pak Raufik, kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal yang lain. Tadi sudah disampaikan banyak hal. Pemirsa, kita akan berbicara soal lainnya, lebih spesifik. Tadi disampaikan bahwa PDRB meningkat, kemiskinan turun, dan seterusnya. Satu di antara faktor penyumbang terbesar PDRB di Kabupaten Karimun ini adalah sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Kalau saya tidak salah ingat, angkanya sekitar 15%. Kita akan ngobrol-ngobrol apa yang dilakukan Pak Raufik untuk meningkatkan sektor ini. Kita rehat sejenak. Tribuners, tadi kita sudah ngobrol banyak soal pembangunan di Karimun dari tahun 1999 ketika pertama kali pemerintah Karimun berdiri sampai hari ini. Nah, satu di antara sektor penyumbang peningkatan PDRB Karimun adalah meningkatnya pendapatan masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pak Raufik, sebagai kabupaten yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau, kalau saya nggak salah ingat 170 sekian lah. Itu 190 sekian. 159. Ya. 259. 259 pulau. Oh, ya. Itu kalau naik perahu dari satu pulau ke pulau yang lain, kalau satu pulau satu hari itu setahun baru selesai. Dan luas daratan dibanding dengan luas lautan itu kalau saya nggak salah ingat sekitar sepertiga dari wilayah ya. di Lautnya 86%. Karimun, 86% adalah laut. Nah, kira-kira bisa diceritakan, Pak, apa yang dilakukan oleh Pak Raufik baik di periode pertama sebagai bupati atau di periode kedua untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya. Oke, jatuhnya dalam melaksanakan program-program peningkatan ini merupakan kelanjutan. Di mana di masa pemerintahan terdahulu, Pak Sani, Pak Nurdin juga di masa saya itu sudah menetapkan lokasi-lokasi prioritas sesuai dengan karakteristik dari wilayah. Contoh Pulau Karimun. Ya. Pulau Karimun ini ditetapkan sebagai kawasan industri dan pariwisata. Ya. Kemudian masuk kita di Pulau Kundur. Pulau Kundur itu ditetapkan sebagai kawasan pertanian dalam arti luas. Ya. Kemudian masuk kita ke wilayah Ungar. Kemudian masuk kita ke wilayah Durai. Dan Moro itu dijadikan lokasi prioritas untuk pengembangan sektor perikanan. Jadi ada 3 wilayah besar ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dahulu, tinggal kita melanjutkan saja. Untuk kawasan Karimun sendiri sebagai kawasan industri dan pariwisata berjalan hari ini. Ya. Kemudian yang untuk di pertanian dan perikanan, ini memang perlu didorong khususnya di Pulau Kundur saya bicara tentang pertanian.
Pertanian di Pulau Kundur itu memang merupakan sentralnya. Di sana ada berbagai aneka tanaman seperti karet. Ya, kita pernah memberikan budidaya karet dan peremajaan karet. Kita berikan bantuan bibit-bibit unggul kepada petani karet kita. Kemudian di sana juga ada gambir yang dilakukan oleh orang perorangan maupun swasta. Kemudian kita kembangkan juga di sana percetakan persawahannya. Memang hari ini memang karena tidak familiarnya, artinya masyarakat kita untuk percetakan sawah ini, ya mereka adalah pertanian hortikultura. Kita kembangkan di sana jagung, kemudian tanaman kelapa, ya. Kelapa yang hari ini yang sedang kita dorong, karena kelapa itu adalah satu komoditi yang sangat dibutuhkan di Kepri, khususnya Batam. Ya. Bahkan untuk kita sendiri Karimun itu masih kurang, ya, untuk suplai ke Batam ke lokal, sehingga kita disuplai dari daerah tetangga kita seperti Penyalai, daerah Guntung, menyuplai kita juga. Itu tapi kawasan kita Riau, Pak? Di kawasan Riau. Tetapi dari kita sendiri untuk Kundur ini kita sudah kembangkan untuk tadi karet, kemudian termasuk kelapa yang kita berikan bantuan bibitnya. Tahun ini tahun kedua, tahun lalu kita siapkan untuk kelapanya, tahun ini tahun kedua, dan sampai tahun 2024 tentang masalah bibit kelapa. Kemudian juga kita kembangkan di Pulau Kundur itu adalah durian, di mana durian sangat terkenal. Dan hari ini puluhan ribu batang yang ditanam oleh masyarakat, orang perorangan, bukan perusahaan, yang juga memberikan nilai tambah dan satu sektor pertanian ini yang sangat baik untuk masa yang akan datang. Dari Tembatu memang kita persiapkan. Itu yang terkenal dengan nama durian Tanjung Musang, Batu itu? Iya, Tanjung Batu musangkingnya itu dan di duri Kundur hitam, itu ya? Duri hitam. Dan juga kita kembangkan di Tanjung Batu tanaman cabai, dan sekarang ini ada namanya dari BI, pendampingan untuk ketahanan pangan itu Proliga, produksi lipat ganda. Kita juga menyiapkan bantuan-bantuan hand traktor, kemudian kultivator, kemudian kita bangun juga untuk drainasenya, kita bangun jalan-jalan taninya, kita bantu bibitnya seperti cabai, jagung, kemudian kita bantu pupuknya dan bantu pendampingan dari para PPL kita. Dan alhamdulillah untuk di Tanjung Batu hari ini ada perusahaan Sariko Tama mempekerjakan hampir 400 tenaga kerja itu untuk ekspor kelapa dan air kelapa itu ke Malaysia. Kelapa dan air kelapa. Ya, untuk bawa ke Malaysia. Ada itu 400 orang tenaga kerjanya. Kemudian di sana juga ada sawit hampir sekitar 400-500 hektar yang merupakan untuk suplai ke ditangani secara awal dengan pabrik mininya di tempat kita, mungkin untuk suplai ke Dumai atau ke Pekanbaru. Jadi sektor pertanian ini cukup baik di Pulau Kundur di samping untuk yang lain. Kita pernah juga pengembangan nenas. Nenas juga di Pulau Kundur, termasuk juga pisang di Pulau Kundur. Sehingga memang Kundur itu memang tepatnya adalah untuk sentra pertanian. Kemudian untuk di Pulau Moro, Durai, dan juga Buru, kita kembangkan untuk sektor perikanan. Ada perikanan budidaya, seperti di Tanjung Hutan, di Batu Kecil sebelum Covid itu, kita ada pembibitan ikan di sana. Kemudian kita ada di berbagai tempat untuk di sekitar di Karimun dari Pulau Merak untuk kelapu cantrang atau ikan baramundi, ikan kakap putih itu dikembangkan. Kemudian ada pengembangan rumput laut di Moro, saat ini juga cukup baik perkembangannya. Kemudian juga kita memberikan bantuan-bantuan alat tangkap seperti jaring nilon, jaring tangsi untuk menangkap ikan, dan adanya bantuan-bantuan kapal yang 1 ton sampai dengan 5 ton. Ada bantuan sampan ketinting yang kita sudah ratusan kita berikan, dan ini menyebar ke desa-desa, dan program ini terus kita lakukan sampai 2024. Jadi kita melihat bahwa setelah ditetapkan lokasi prioritas masing-masing karakteristik wilayah, ini yang saya teruskan. Dan sampai hari ini komitmen saya untuk revitalisasi di bidang perikanan dan pertanian itu kita lakukan, dan alhamdulillah dapat dirasakan masyarakat terhadap bantuan-bantuan yang kita berikan, dan ini salah satu menimbulkan peningkatan pendapatan. Namun selama 2,5 tahun akibat Covid,
yang paling terasa bukan petani, tapi adalah nelayan. Hmm. Akibat apa nelayan, daya beli masyarakat menurun. Oh iya iya. Budidaya ikan seperti baramundi, seperti kerapu cantang tidak dapat dijual lagi ke Batam karena restoran tutup. Iya iya iya. Sehingga ada beberapa pengembang untuk budidaya ini terhenti karena mau dipasarkan daya beli masyarakat sangat rendah, sehingga juga terjejas. Jadi nelayan terjejas, petani juga sebagian. Tapi di sektor pertanian ini karena orang masih butuh sayur, orang masih butuh makan, ya. Jadi kalau sektor pertanian tidak terlalu terdampak. Yang terdampak adalah sektor perikanan. Ini menjawab pertanyaan saya saat saya baca-baca soal Karimun yang tidak saya temui di tempat lain. Saat COVID itu ada pertumbuhan minus di sektor perikanan. Ternyata jawabannya adalah karena restorannya tutup. Restoran tutup, tidak bisa dijual. Jadi untung kita tertutup dengan sektor ekspor. Ekspor kita itu ada sektor UMKM. Di Moro itu kerupuk ikan, itu sudah masuk ke Singapura. Kemudian ada kulit kayu bakau, ada pinang, yang saat ini juga sudah tembus ekspor di samping kelapa tadi. Kemudian kulit bakau itu ke Filipina. Kemudian juga ada pinang. Itu semua UMKM apa industri besar? Itu industri UMKM yang dikumpul oleh satu pengumpul eksportir, ya. Mereka yang menjual. Kemudian eksportir juga ada pengembangan kerupuk ikan yang UMKM. Sekarang juga sudah ekspor. Kemarin dibina oleh Kanwil Bea dan Cukai, dan kemarin kita adakan forum diskusi para pelaku UMKM, dan alhamdulillah UMKM kita sekarang ini sudah bisa tembus ke Singapura dan Malaysia. Nah, di samping kota Batam sendiri. Kalau selain kerupuk, industri pengalengan apa sudah ada Pak? Kita belum ya? Belum punya. Kita ada pernah mau kembangkan dulu nanas. Oh nanas. Nanas, tetapi nampaknya memang sedikit sulit dia karena memang permintaan itu harus kontinu, tidak boleh terputus. Tapi sementara produksi kita ini juga sangat terbatas. Harga juga tidak sesuai karena apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat adalah pupuk. Pupuk ini menjadi persoalan baik nasional maupun daerah. Karena kebutuhan pupuk kita mungkin untuk Indonesia itu perlunya puluhan, mungkin sekitar 20 sampai 25 juta. Pemerintah hanya mampu menyediakan itu 9 juta pupuk subsidi. Sementara kita di Karimun perlu 400 ton. Yang kita punya cuma hampir sekitar 50 ton saja. Lebih banyak kurangnya ketimbang lebihnya. Jadi ketidakmampuan daerah dengan anggaran terbatas, kemudian ketersediaan pupuk subsidi yang disiapkan oleh pemerintah juga terbatas, ini menjejas untuk sektor pertanian. Dan isu pupuk ini kan di tahun ini bukan hanya di Karimun saja, ini isu nasional. Banyak petani mengeluh soal ketersediaan pupuk. Saya kira para petani di Karimun tidak perlu khawatir, karena ini bukan hanya masalah Karimun, banyak temennya. Se-Indonesia. Indonesia. Iya. Saya sebenarnya ada pertanyaan yang menggelitik soal tadi kembali ke perkebunan, Pak. Soal durian. Selama ini orang tahunya Musangking itu kan Malaysia, Upin Ipin. Tidak tahu bahwa di Tanjung Batu, di Kundur itu ada Musangking juga. Kualitasnya juga nggak kalah baiknya dengan yang dari Malaysia. Ada nggak upaya-upaya branding sehingga orang tidak lagi berpikir Musangking itu Malaysia, tapi Musangking adalah Karimun. Kira-kira ada nggak Pak yang dicoba dilakukan sehingga selain banyak hal tadi, Karimun punya ikon baru bernama Musangking atau durian hitam apa tadi? Blackthorn. Duri hitam. Nah, duri hitam. Blackthorn. Nah, ada nggak upaya-upaya yang dilakukan di sektor ini? Luasannya juga saya kira tadi menurut Pak Rafiq sudah sangat luas tanamannya. Dengan begitu mungkin pasokan untuk jangankan untuk kebri, saya kira untuk Indonesia tidak perlu jauh-jauh datang ke Malaysia, cukup datang aja ke Karimun. Sebelum saya jawab yang ketiga ini kaitan dengan kita tadi pertanian dan perikanan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi kita. Tadi hampir 15% PDRB kita di sana, memang kita akui adanya ekspor dan pertumbuhannya sangat baik. Di masa pandemik
kita sebelum pandemi itu angka pertumbuhan ekonomi kita itu di angka 5,9. 5,9. Pernah sampai 2014-15 itu di 7,3%. Wush, 7,3%. itu jauh di atas rata-rata nasional. Pada saat itu SEPEM itu memperkerjakan tenaga kerja kita lebih 14.000 adanya proyek jangkrik. Kemudian terjadi penurunan 2 tahun, selesainya pekerjaan mereka tidak dapat bidding. Kalah bidding sehingga dari 14.000 itu tinggal 2.250 tenaga kerjanya. Memasuki tahun 2017-18 mulai bangkit lagi. Sekarang sudah di angka pekerjanya sudah hampir 8.000. Dan ini sudah mulai continue dan stabil, tidak langsung dia rebound, kemudian down, tapi sekarang sudah stabil, merata, rata-rata setiap tahun itu sekitar 7.000 sampai 8.000 tenaga kerja. Di masa Covid itu memang sektor industri tidak terjejas, tapi di sektor lain yang terjejas ini membuat pertumbuhan ekonomi kita itu anjlok dari 5,9 menjadi minus 3,59. Memasuki akhir 2020 dan 2021 terjadi peningkatan, rebound ke angka 2,37 hari ini. Dan saya yakin percaya untuk 2022 ini setelah lakukan survei ekonomi yang dilakukan oleh BPS akan naik di angka sekira 3-4% pertumbuhannya. Salah satunya sektor perikanan dan pertanian yang sudah mulai bangkit kembali. Itu yang kita lihat. Kemudian berkaitan dengan yang disampaikan tadi, sektor pertanian, khususnya perkebunan durian, memang awal bibit musangking itu dari Malaysia. Tak bisa kita pungkiri. Ya. Karena yang ada di tempat kita di Kundur ini atau di Karimun ini adalah durian-durian kampung. Yang awalnya terkenal dulu setelah kampung ini adalah durian tembaga. Ya. Yang dikenal kita namanya XO kalau kita di Kundur. Begitu mulai munculnya durian musangking di Malaysia, kita mulai mengimpor. Dan hari ini berkembang di sini, dan durian musangking yang ada di sini adalah durian musangking yang hasil perkawinan dari bibit yang dibawa Malaysia disatukan dengan bibit kita di sini, dikawinkan dan jadilah musangking kita di sini yang tidak kalah citra rasanya dengan Malaysia. Dan bahkan saya kira hari ini di Karimun sendiri musangking ini sudah merupakan durian yang branding. Ya. Bahkan saya ikut memasarkannya, ikut juga mempromosikannya di saat musim durian. Saya bawa teman-teman FKPD, OPD, tokoh-tokoh masyarakat untuk wisata ke kebun durian sambil memasarkan tentang ini loh Kundur ini terkenal dengan duriannya. Sampai hari ini durian Kundur itu di Batam sendiri maupun Jakarta, alhamdulillah. Ya. Jadi musangking sekarang ini bukan musangking impor, tapi musangking yang sudah dikawinkan di Karimun, dan itu pohonnya puluhan ribu. Dan itu biasanya adalah orang-orang saudara-saudara kita Tionghoa yang memiliki kebun-kebun yang luas dari turun-temurun dari kakek neneknya, itu yang dikembangkan. Termasuk orang-orang kita sendiri juga sedang mengembangkan. Dan hari ini sudah muncul namanya duri hitam. Yang kualitasnya lebih baik dari musangking, tapi belum banyak. Dan durian harganya lebih mahal ya Pak? Harganya lebih mahal. Itu hampir 300 sampai 350 sekilo. Ya, satu buah itu bisa 1 juta. Iya. Ya, tapi memang makannya puas, ya, Yang bayarnya pun puas juga. Jadi memang ada kekhasan, dan kita sedang mendorong agar durian Karimun ini menjadi sebuah branding tertentu dan memang menjadi terkenal. Sehingga orang tahu Karimun, tentu identik orang tahu dengan durian. Betul. Apalagi kalau Pulau Kundur memang daerah penghasilnya. Di Pulau Kundur adalah tempat kelahiran saya. Yang hari ini orang sudah kenal. Makanya di Tanjung Pinang, di Batam, durian Kundur. Di sini aja tak ada, tapi di sana masih ada tulisan. Nggak tahu duriannya dari mana. Jadi pemirsa, kalau Anda pecinta durian, nggak usah jauh-jauh ke Malaysia nyari musangking. Datang aja ke Kundur. Pasti lebih murah. Karena ongkos pesawatnya lebih murah, minimal ongkos pesawatnya lebih murah. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol lebih seru lagi. Ada hal yang perlu kita kulik lebih jauh. Sejumlah keberhasilan yang dilakukan oleh Pak Raufik tadi tentu tidak terlepas dari upaya meningkatkan kualitas
manusia di Karimun. Tanpa ada peningkatan kualitas sumber daya, tidak mungkin hal-hal tadi itu bisa dilakukan. Tapi kita akan bahas setelah rehat berikut. Pemirsa, tadi sudah banyak diceritakan soal sukses Karimun membangun pertanian, perikanan, perkebunan, infrastruktur, dan sebagainya. Bahkan angka-angka menunjukkan kisah sukses Karimun bisa dilihat dari PDRB yang meningkat, APBD yang luar biasa melonjak, pertumbuhan ekonomi yang tidak kalah dengan rata-rata nasional. Tentu kisah sukses ini ada cerita di balik itu. Satu di antaranya adalah peningkatan sumber daya manusia. Kita akan ngobrol-ngobrol soal ini dengan Pak Raufik. Pak Raufik, apa yang dilakukan Pak Raufik untuk meningkatkan sumber daya manusia di Karimun, baik di level masyarakat pada umumnya atau di pegawai pemerintahan? Berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber manusia itu tidak terlepas dari visi. Betul. Ya, termasuk juga hal yang kita bicara di awal tadi, visi kita adalah menjadikan Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yang dilandasi dengan iman takwa dengan 5 misinya. Salah satu misi kita adalah bagaimana pengembangan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber manusia ini kita lakukan adanya kemarin itu pelatihan untuk 3.000 tenaga kerja kita yang saat ini sedang kita sudah masuk tahun kedua. Itu setiap tahun 3.000 atau sampai? Tidak, sampai masa jabatan saya. Oh, sampai nanti 2024. 2024. Harusnya kan visi itu kan 5 tahun. Betul. Sebenarnya 3.000 itu harusnya 5 tahun sampai 2026. Makanya kita setiap tahun itu sekarang sudah hampir 1.000 lebih. Tahun ini kita melatih hampir 420. Tahun sebelumnya sudah kita latih hampir 200 dan tahun berikutnya sebelumnya juga demikian. Tahun depan kita akan latih lagi sebanyak sekitar 500 lagi tenaga kerja. Ini untuk sektor kerja SDM-nya. Ya. Artinya diberikan pelatihan dengan beberapa klasifikasi yang dibutuhkan di pangsa pasar kebutuhan tenaga kerja untuk perusahaan-perusahaan kita di sini maupun perusahaan kita yang ada di Batam maupun daerah seperti scaffolder, seperti welding, seperti juga helper ya dan lain sebagainya. Kita latih anak-anak kita dan dengan harapan mereka dengan dilatih sertifikat untuk bisa bekerja. Kemudian di anak-anak kita yang di sekolah, seperti kita membangun infrastruktur sekolah dulu. Hampir 95-96% sekolah kita sudah alhamdulillah sudah bagus. Kemudian pemerataan guru, kemudian juga pemerataan kesejahteraan mereka yang saat ini akibat COVID ini terasa sekali. Bicara tentang meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan, kita harus juga melihat sumbernya adalah daripada orang yang memberikan ataupun inputnya adalah para gurunya dulu. Betul, ya. Guru-guru pegawai negeri alhamdulillah mereka sudah punya gaji, mereka sudah punya sertifikasi. Tapi bagaimana guru-guru kontrak ini yang gajinya hanya masih di bawah UMK? Tentunya dengan kejadian adanya COVID itu terjadi penurunan pendapatan mereka sekitar 10%. Ditambah lagi dengan adanya kenaikan BBM. Ini juga menimbulkan dampak. Oleh karena itu 2023 yang akan datang kami bersepakat dengan teman-teman DPR akan mengkaji untuk pertama perbaikan tunjangan penghasilan bagi seluruh ASN. Semua ASN? Semua ASN. Yang kemarin terjadi penurunan, kita akan lakukan perubahan sesuai dengan kemampuan. Tapi pasti ada peningkatan. Kemudian untuk yang tenaga honor kontrak, yang gajinya mungkin 1.300.000, 400 juga akan kita naikkan kembali sesuai kemudian yang insentif demikian. Ini menyangkut dengan inputnya dulu. Hasilnya kan nanti akan terjadi perbaikan strukturnya di sekolah-sekolah. Dengan guru-gurunya yang semakin baik penghasilannya, tentu semangat kerjanya
mereka yang mengajar di pulau kita berikan nanti insentif tambahan untuk transportasinya, sehingga untuk sekolah-sekolah yang berpulau ini semakin meningkat. Itu artinya SDM kita juga akan meningkat, sekolahnya sudah bagus, penghasilan gurunya bagus, tentu outputnya anak-anaknya akan semakin meningkat. Itu berarti semua, kalau di bidang pendidikan berarti semua guru, Semua baik guru. itu di sekolah swasta atau di sekolah negeri yang Tentu masih yang kita belum bawah negeri. naungan kita. Ya, Artinya tentu SMP, SD, SMP, SMP dan juga yang MTS-nya ya, dan ibtidaiyahnya, PAUD. PAUD juga sama. Nah, mulai dari sana kita bahkan untuk perbaikan ini mulai dari yang terendah tukang sapu sampai yang pejabat eselon 2-nya. Pasti akan terimbas karena untuk keadilan dan pemerataan harus semuanya. Jadi tidak bisa kita sekat-sekat. Jadi 2023 ini kira-kira nggak ada lagi guru di Karimun, baik di pulau kecil maupun pulau besar yang gajinya 500.000 kira-kira. Ya, benar. Ya, kita akan ada kenaikan mungkin 20-30% lah dari yang kita turunkan kemarin. Kita lihat juga kemampuan keuangan kita. Dan memang itu dibutuhkan mereka karena dengan BBM naik, semua naik, ya mereka sendiri perlu tambahan penghasilan dari pemerintah daerah, karena yang mungkin diperhatikan pemerintah pusat mungkin masyarakat biasa, tetapi kita juga harus ingat loh, pegawai kita nih yang honor kita nih gajinya bawah UMK. Ya. Maka mereka juga akan mendapatkan subsidi yang 200.000 per bulan dikali dengan 3 bulan 600.000 karena berpenghasilan di bawah 3,5 juta. Itu kan dapat dari program dari Dinas Tenaga Kerja. Nah, mudah-mudahan mereka yang sudah mendapatkan program BPJS itu mendapatkan itu, ditambah dengan pemerintah daerah. Jadi salah satu peningkatan kualitas sumber manusia kita mulai dulu dari inputnya, baru kepada outputnya. Kemudian di sektor pegawai negeri, kita sama ini sudah banyak mencik untuk mereka alih golongan dengan melakukan izin belajar. Izin belajar baik itu S1 maupun S2. Dan kemarin ada program juga sebelum Covid ada program S3. Jadi yakin dan percaya bahwa peningkatan kualitas sumber manusia itu dibiayai, Pak? Ada yang mandiri. Kalau izin belajar mereka sendiri. Tetapi mereka kan diizinkan belajar itu dengan biaya sendiri, dan itu kita izinkan. Artinya mereka dapat melakukan itu. Kemudian ada yang tugas belajar. Tugas belajar itu seperti sekolah tertentu, sekolah pendidikan tertentu itu yang kita biayai. Kita pernah juga kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk subsidi dan untuk beasiswa. Namun saat ini memang beasiswa sangat sulit, tapi ada program CSR dari Bank Riau Kepri karena kita ada saham kita di situ. Dari keuntungan CSR-nya dan keuntungan kita itu ada kita berikan untuk bantuan program beasiswa. Namun tidak besar. Untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa Kepri yang kuliah di mana saja. Iya. Tapi memang prosesnya harus mereka usulkan ke dinas. Pasti. Ya, tidak otomatis ada dia. mekanisme pasti. Mekanisme. Jadi persoalan sekarang mekanisme itu kan diatur dengan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi mereka kesulitannya untuk mendapatkan program beasiswa ini kan mereka sekolah jauh-jauh harus kembali dan tidak bisa kita yang ngurus, harus mereka yang datang. Jadi akibat kesulitan itu mereka kadang-kadang enggan, baik untuk yang beasiswa provinsi maupun beasiswa daerah. Tapi yang mereka bisa ngurus kita berikan bantuan. Jadi salah satu di ASN kita berikan kesempatan untuk mereka izin belajar dan tugas belajar. Saya kira itu program-program yang kami lakukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Termasuk juga kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita dengan pelatihan kepada 6.000 pelaku UMKM. Itu merupakan salah satu janji politik saya dan sekarang sudah kita lakukan. Pemberian perizin-izin, kemudian kita lakukan pelatihan-pelatihan, kemudian bantuan-bantuan seperti untuk packing-packingnya, kemudian kita bantuan juga ada namanya entrepreneurship untuk digital marketing. Kita juga berikan pelatihan sehingga anak-anak kita yang menguasai IT ini mereka sekarang ini menjadi suatu lapangan pekerjaan dengan digital marketing ini tadi. Termasuk yang tadi sejumlah UMKM produk tertentu yang sudah difasilitasi untuk ekspor tadi, Pak ya. Benar. Dan kemarin mereka sudah lakukan kegiatan expo di Johor Bahru. Pelaku UMKM kita difasilitasi oleh konsul
jenderal kita di sana, konsulat kita di sana, dan kita juga bantu teman-teman kita yang ikut mempromosikan produk UMKM kita, dan mungkin besok saya akan ketemu dengan mereka. Mereka akan menyampaikan beberapa hal, kita akan dorong ya, sehingga kualitas SDM para pelaku UMKM meningkat, kualitas produksi UMKM juga semakin baik, dan mudah-mudahan ini bisa tidak hanya daerah tapi keluar daerah bisa kita bantu untuk pemasarannya. Gitu. Luar biasa. Ya. Pemirsa, itu tadi soal peningkatan sumber daya manusia baik di sektor pendidikan, ASN, bahkan pelaku usaha kecil menengah. Ada satu lagi yang akan kita bahas, karena kita tahu bahwa Karimun ini berada di ujung negeri, pulau, tentu ada problem akses stabilitas. Tadi ada duri hitam, ada UMKM yang hebat, ada potensi ekonomi yang lain. Tentu ini butuh akses yang luar biasa. Setelah rehat sejenak, kita akan ngobrol tentang sejumlah fasilitas transportasi. Tribuners, berjumpa kembali dengan kami, masih dengan Pak Raufik. Kita tahu bahwa Karimun punya banyak hal, tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yakni akses. Tentu orang akan sulit datang ke sini kalau bandara tidak ada, pelabuhan tidak ada, kapal tidak ada, bahkan mungkin kalau perahu saja nggak ada, itu akan sangat sulit. Nah, Pak Raufik, yang kita tahu bahwa akses Karimun yang sudah cukup baik adalah akses laut. Kita punya pelabuhan yang menghubungkan ke Batam, ke Malaysia, ke Riau, ke pulau-pulau kecil dan sebagainya. Semua akses sudah terpenuhi. Ada satu pertanyaan, kenapa tidak ada bandara yang beroperasi seperti di Anambas, di Natuna, atau di Lingga, yang orang dengan cepat bisa datang ke sini? Ada rencana soal itu nggak, Pak? Ya, rencana kita bukan baru, udah lama. Udah lama ya? Udah lama, tapi terbentur dengan pertama dulu dengan masalah anggaran. Kemudian terbentur dengan masalah lahan. Tetapi di penghujung saat ini kita sudah mapping dengan provinsi dan ke pusat, memang untuk anggaran tersedia di Kementerian Perhubungan. Untuk provinsi membantu melalui Pak Gubernur Pak Ansar 10 miliar untuk pembebasan lahan. Yang menjadi persoalan adalah di pusat. Ya. Ada satu kawasan 14,3 hektar adalah kawasan hutan. Yang sudah kita mintakan agar hutan ini diputihkan. Tapi karena kawasan hutan ini sudah kawasan DPCLS, kawasan peruntukan untuk kawasan strategis, yang secara Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin dilahirkan, kemudian dilakukan judicial review-nya, menurut Ibu Menteri bahwa belum bisa diberlakukan persetujuan kawasan hutan di mana saja di Indonesia ini yang oleh Menteri tanpa persetujuan dari DPR RI. Ya. Akibat undang-undang sedang digugat. Yang menjadi persoalan sekarang, kalau kita menunggu undang-undang ini sampai selesai dengan masa 2 tahun, ini berapa tahun kami harus menunggu bandara ini harus selesai. Apa tidak ada diskresi? Makanya kami bersama dengan Gubernur kemarin berusaha sampailah ke Menteri, Wamennya sudah turun, kemudian kita juga sudah buat surat ke Menteri Marves ya, Menteri Menko. Kemudian terakhir saya malam ketemu dengan Pak KSP, Pak Jenderal Muldoko, bicara tentang hak KTI ya, sekaligus juga bicara tentang bandara. Beliau akan coba memfasilitasi.
Sehingga tahun 2023 ini perluasan pemanjangan runway-nya itu dapat dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, sehingga 2024 sebenarnya bisa selesai. Tetapi karena masalah kawasan hutan ini berlarut, dan ini kawasan hutan ini sebenarnya kan tidak kita serahkan ke swasta. Iya, iya. Ini dari pemerintah untuk pemerintah. Yang menjadi persoalan, keputusan pemerintah tidak bisa dikeluarkan untuk pemerintah. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi makanya bandara itu sangat dibutuhkan. Makanya kemarin kita berharap dalam tahun ini bisa disetujui, 2023 bisa go untuk pembangunannya, 2024 bisa diresmikan. Makanya insya Allah mudah-mudahan ya upaya-upaya kita ini bisa membuahkan hasil, karena memang kalau bandara benar terbuka yang Boeing 737 tidak perlu lagi kita harus transit ke Batam, bisa langsung ke sini, itu satu. Kemudian dalam waktu dekat ini kami sedang terus menjajaki hampir 2 bulan ini, 3 bulan dengan maskapai Lion tentang ATR. ATR sudah bisa ATR sudah bisa masuk kita. Kita sudah memiliki landasan runway 1400. Yang menjadi persoalan sekarang, maskapai minta jaminan block seat. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau memang nanti ternyata penumpangnya tidak ada. Kami sudah menggait travel swasta, sudah oke. Kami juga sedang membuat sekarang ini pengkajian tentang aturan subsidi. Jangan sampai nanti subsidi yang kita keluarkan dari uang kas daerah menimbulkan kerugian. Makanya kita sedang mengkaji dan kita minta pendampingan hukum. Mungkin kita nanti ke Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi dan ke BPKP untuk minta pendampingan dalam penyusunan subsidi yang akan kita berikan. Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan kita masukkan dalam tahun 2023 dan kita bahas. Karena tinggal selangkah lagi. Pesawatnya sudah ada, maskapainya sudah setuju, landasannya ada. Landasannya ada. Cukup. Kemudian pihak swasta travel untuk penjual tiket sudah ada. Tinggal MOU-nya saja yang masih kita harus kaji dengan baik. Itu saja. Sementara yang disiapkan rute mana, Pak? Dari Tanjung Balai ke Pekanbaru dulu. Pekanbaru, Tanjung Balai. Ya, kemudian kalau memang memungkinkan nanti baru Tanjung Pinang, Tanjung Balai, baru Pekanbaru. Tapi kita coba 3 bulan Karimun Pekanbaru. Saya yakin untuk 50 seat itu akan terisi, karena orang akan lebih mudah ke Pekanbaru, karena sekarang ini yang jalan kan Susi Air. Susi Air 16 itu aja 1 minggu 2 kali penuh. Iya. Nah, kita coba ATR ini nanti seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Dengan seatnya 50 saya yakin. Ya, karena hari ini kita juga banyak saudara-saudara kita yang tugas di Pekanbaru, mungkin dari instansi vertikal juga punya kepentingan di Riau, jadi bisa langsung tidak perlu naik kapal lagi. Dan yang penting lagi orang jauh bisa menikmati durian di sini ya, lebih cepat dia datang ke sini. Kan? Tidak perlu jauh-jauh ke Malaysia. Dan juga penerbangan ini bukan masalah orang saja, kargo juga. Oh iya betul. Kalau ada pesawat kan kargo juga lebih cepat untuk masuk kita sini, barang-barang dengan pengiriman lewat pesawat ini kan lebih menjanjikan juga sebenarnya. Insya Allah lah, doakan mudah-mudahan upaya kami bersama pemerintah provinsi, Pak Gubernur, tentang percepatan pembangunan bandara bisa kita wujudkan dalam tahun ini. Sekedar info saja Pak, selain soal moda transportasi udara, hubungan antar pulau-pulau di Karimun ini terhubung dengan kapal yang cukup terjadwal baik Pak ya? Nah, kalau antar pulau hinterland, alhamdulillah. Hinterland ya? Hinterland sangat alhamdulillah, terhubung semua daerah, tidak lagi ada yang daerah terisolasi, semua bisa terhubungi. Karimun, Pekanbaru, Dumai itu setiap hari ada. Kemudian Karimun ke kecamatan-kecamatan, Karimun ke Tanjung Pinang, ke Batam apalagi. Karimun ke Johor Baru 1 hari sekarang ada 3 trip. Kemudian ke Singapura itu ada 1 trip. Kan bahkan di Johor itu ada 2 pelabuhan, Putri Harbour sama dengan Kukup. Ya. Itu sudah mulai terbuka dan sudah mulai jalan. Kalau yang ke pulau-pulau kecil di Karimun itu reguler. Itu ke Kundur Utara, ke Ungar, ke Belat jalan semua. Sampai ke Moro juga jalan. Yang jadi persoalan kenaikan BBM ini yang agak sedikit membuat masyarakat merasakan harga tiket mulai naik. Ya. Dan ini juga terimbas kepada para pelaku transportasi laut ini, juga terimbas tentunya dengan kenaikan harga BBM ini. Ya. Baik, kita dukung, kita doakan semoga segera pesawat minimal ATR
minimal. Syukur-syukur kalau Boeing, syukur-syukur kalau Airbus pada saatnya nanti segera mendarat di Karimun, sehingga hubungan antara Karimun dengan kota-kota lain tidak hanya di Kepri tapi di Sumatera, baik di Riau, Jambi, bahkan mungkin sampai Jakarta akan semakin mudah. Kita masih akan ngobrol lagi dengan Pak Raufik, tapi setelah yang satu ini. Tribuners, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pak Raufik, baik ketika menjadi wakil Bupati Karimun atau ketika menjadi Bupati Karimun periode pertama hingga periode kedua. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi kira-kira mau apa setelah banyak hal dilakukan ini. Nah, tadi kan sudah banyak sekali prestasi yang dilakukan, baik di peningkatan SDM, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira apa rencana Pak Raufik ke depan setelah mencapai itu semua di Karimun? Ya, alhamdulillah, memang namanya setiap pekerjaan itu tidak akan pernah selesai dan tidak pernah akan terhenti. Namun kemampuan kita, apalagi dengan jabatan kita, pasti akan terhenti dan akan berakhir. Betul. Saya akan berakhir 2024. Tentunya menjelang 2024 ini saya berbuat untuk janji-janji politik saya. Selama periode 3 tahun 8 bulan ini bisa apa bisa yang saya lakukan. Khususnya pemerataan pembangunan, kesetaraan ya antara suatu daerah saya tentu dengan daerah yang lain. Kemudian bagaimana para penyelenggara pemerintahan ini bisa lebih baik kualitas sumber daya manusianya dan kesejahteraannya. Begitu juga bagaimana kondisi dan konsepnya wilayah tercipta dengan baik sehingga iklim investasi terjaga dengan baik. Dan 2024 akan berakhir. Tentu yang pertama harapan saya mudah-mudahan akan dilanjutkan oleh pengganti saya. Pengganti saya cukup banyak di kalangan politikus, ya, kalangan akademisi, kalangan birokrasi juga akan muncul. Mudah-mudahan mereka akan menjadi putra-putra terbaik Kabupaten Karimun ke depan untuk membangun Kabupaten Karimun setelah saya berakhir masa jabatan ini. Yang terpenting jalin kekompakan, kebersamaan, hindarkan perpecah belahan, beda politik, beda pemikiran adalah anugerah dan berkah, tapi satukan semua itu untuk kepentingan Karimun. Dan saya akan berakhir dengan jabatan saya sebagai Bupati, dan saya tidak lagi untuk mungkin ke DPR RI, saya tidak. Kemudian untuk ke DPRD provinsi saya tidak. Terus kemana, mungkin Pak? Saya mungkin tidak kemana-mana, saya mungkin di tempat, ya kita lihatlah nanti ke depan. Karena saya orang pemerintahan, kalau dibutuhkan pemikiran, dibutuhkan tenaga, insya Allah saya siap. Tapi kan gagasan, pengalaman yang tadi sudah banyak diceritakan dalam banyak hal itu perlu juga ditularkan ke semua orang, minimal di Kepri lah. Ya memang namanya Karimun bagian dari Kepri. Betul. Saya juga bagian penduduk dari Kepri. Ya tergantung Karimun, tergantung Kepri. Ya kalau masih menganggap bahwa saya adalah bagian dari masyarakat Kepri dan masyarakat Karimun yang dibutuhkan sumbangan pemikiran, tenaga dan sebagainya, mumpung kemampuan secara fisik masih memungkinkan, saya siap. Berarti Tapi kalau nanti ada yang meminang, ada yang menghendaki, ada yang mengajak untuk berkontestasi di 2024, kayaknya Pak Raufik siap ini kayaknya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang ngajak. jadi tak mungkin saya siap sendiri. Alhamdulillah belum ada yang ngajak. Cuma saya mempersiapkan diri bahwa saya akan pensiun, saya akan berhenti sebagai bupati, tapi saya tidak akan berhenti berkarya sebagai seorang manusia, sebagai putra daerah Karimun dan putra daerah Kepri. Apa yang bisa saya sumbangkan akan saya sumbangkan. Pikiran, tenaga, kemampuan yang ada. Yang mudah-mudahan semua bisa bersama dan Kepri semakin kondusif,
Karimun juga semakin kondusif, karena kondusifnya Karimun juga membawa kondusifnya Kepri. Kondusif Kepri juga imbasnya adalah Karimun juga akan kondusif. Jadi kita suatu hal yang mutualisme, simbiosis mutualisme yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, karena sampai detik ini belum ada yang mengajak, mari kita ajak bareng-bareng. Insya Allah ya. Baik pemirsa Tribuners, karena ini hari ulang tahun Kabupaten Kepri yang ke-23, sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23, lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih bergembira, dan saya yakin sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Rafiq, program-program, prestasi-prestasi, capaian-capaian, insya Allah kebahagiaan itu bisa tercapai, bisa dirasakan oleh warga di Kabupaten Kepri. Mohon maaf, bukan Kabupaten Kepri, saya tadi sudah sedikit terprovokasi dengan yang diajak-ajak tadi, saya salah ngomong saya. Di Kabupaten Karimun, bukan Kabupaten Kepri ya. Jadi moga-moga apa yang dilakukan oleh Pak Rafiq selama periode menjadi wakil bupati dan bupati membahagiakan warga Karimun. Sebelum saya akhiri, mungkin ada kata akhir dari Pak Rafiq, kami persilakan. Ya, statement closing saya tentunya terima kasih sekali lagi kepada Tribun News dan seluruh pemirsa dan juga seluruh masyarakat Karimun dan juga di Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya dengan harapan bahwa apa yang sudah saya lakukan selama kurun waktu 7 tahun masuk tahun ke-8 dalam pemerintahan periode saya sebagai bupati dan 10 tahun sebagai wakil bupati, namanya sebagai manusia memang jauh daripada kesempurnaan. Kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Tapi yang paling penting kita sudah niatkan bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kita pribadi, golongan, keluarga, dan bukan untuk sekelompok orang, tapi adalah untuk keseluruhannya. Jadilah orang yang berarti ya bagi masyarakat, dan prinsiplah dalam hidup ini kita harus memberikan satu kemudahan dalam kita memberikan pemimpin, jadi pemimpin yang kita persulit, bantulah sebagaimana yang bisa kita bantu ya, masyarakat kita ini, dan menjadilah sebagai seorang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jabatan politis itu sangat berat ya, apalagi di masa-masa akhir jabatan. Sudah saya katakan memang pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi yakinan, percayalah, kebaikan seseorang itu akan dapat dirasakan apabila orang itu sudah tidak ada lagi. Mungkin hari ini dengan kepemimpinan saya banyak kekurangan, tapi nanti akan terasa apabila mungkin saya sudah tidak memimpin lagi. Disitulah mungkin ada yang dapat dirasakan kelebihan yang mungkin dapat saya berikan kepada masyarakat Kabupaten Karimun. Ya, dengan harapan doa semoga masyarakat Kabupaten Karimun selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu menjaga rasa kebersamaan dan kekeluargaan, karena kebersamaan dan kekeluargaan itu sangat penting sekali. Kemudian jangan putus silaturahim, karena silaturahim itu membawa keberkahan. Karena Rasulullah SAW juga sudah menyampaikan dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Jagalah silaturahim, sehingga orang yang menjaga silaturahim itu adalah orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Keberkahannya umur yang panjang, umur yang berkah, rezeki yang luas, rezeki yang barokah. Dan saya doakan semoga Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun warubur gopur, dan kita semua menjadi masyarakat yang sakinah, mawaddah warahmah, dan insya Allah kita yang seakidah, yang seiman, mudah-mudahan Allah akan panggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu, sehat selalu, dan saya tutup dengan salam kebahagiaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi Tribuners, obrolan kita dengan Bupati Karimun, Bapak Aunur Rafiq. Selain Bupati, beliau ini juga Ketua PSSI, beliau juga Ketua HKTI, beliau juga Bapak Santri, beliau juga penasehat
banyak sekali organisasi, sehingga tadi yang disampaikan bermanfaatlah bagi orang lain. Masih ketua DPD Golkar. Kabupaten Karimun. Ya. Karena itu menurut saya tadi yang disampaikan oleh Pak Raufik, pesannya di closing statement, bermanfaatlah bagi orang lain. Saya kira Pak Raufik sudah bermanfaat bagi banyak orang, dan sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga Pak Raufik orang baik. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam acara tripod berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.